Maret 2021. Sebelumnya sini koordinator kelasnya siapa ya? Saya, Pak. Oh ya, oke baik. Jadi nanti kalau ada yang perlu disambungkan komunikasi dan sebagainya, nanti melalui Nadia ya, atau yang lainnya Iya, membantu. Pak. Baik, Pak. Kemudian kalau pesertanya ini ada berapa mahasiswa? Sepertinya dari angkatan 2018 itu 36 ditambah ada yang dari 36. senior, Pak. 36. Iya. 36. Iya, 36 tambah mungkin sekitar 40-an ya. Oke, baik, nanti sambil ada sih absensinya ya. Sekarang Iya, absensi Pak. tidak seperti semester lalu yang ada form itu Google Form. Sekarang dosennya yang mengentry absensi. Jadi tapi dari Zoom terlihat sih siapa yang hadir atau tidak hadir. Tuh. Kemudian berarti ini sama ya seperti yang kemarin mata kuliah seminar angkatan 2018 ya. Baik, Iya, kalau gitu Pak. kita langsung saja untuk kuliah hari ini kita masih pendahuluan ya sambil ke depannya ini mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah ini. Ya. Jadi terkait dengan mata kuliah ini kita untuk di awal dahulu ya, pendahuluan. Sama dengan materi sedikit ya. Untuk mata kuliah ini mungkin ada yang perlu di-sharing terlebih dahulu ya. Sebentar mau di-sharing. Maaf, screen-nya ini ya, hilang lagi ya? Iya, Pak. Tadi terlihat. Oke. Sekarang hilang. Hilang lagi. Sebentar di ini lagi. Tadi. Nah, jadi materi kita, kuliah kita ya. Kuliah kita ini yang ekonomi lahan dan perkotaan. Mungkin diperjelas lagi nanti. Nanti
materinya dikirim di GCR. Ya. Materi kuliah kita atau kuliah kita itu tentang ekonomi lahan dan pertaan. Nah, nanti untuk dosen pengampunya ada 2. Dari Bapak sendiri dan Bu Anin. Oke. Sini juga Bu Anin sudah hadir. Jadi ada 2 dosen pengampunya. Nah, kemudian untuk yang lainnya, untuk ada yang masuk terus. Sudah berganti belum? Ya. Tentunya dengan satu ya, untuk dosen pengampu sampai dengan UTS, itu dengan Bapak, dan setelah UTS sampai dengan UAS, itu dengan Bu Anin. Jadi kurang lebih ada 8 pertemuan. 8 pertemuan ya. Atau 7 atau semuanya kan 16. Ya. Kalau ininya 7 pertemuan. 7 pertemuan itu dengan Bapak, kemudian UTS, setelah itu 7 pertemuan lagi dengan Bu Anin, kemudian UTS. Itu yang sementara, nanti melihat lagi jadwal fixnya itu untuk UTS, untuk UAS, ketentuan nilai masuk dan sebagainya. Nah, kemudian untuk komponen penilaiannya sama dengan yang kemarin juga ada seminar dan juga di mata kuliah yang lainnya, karena ini yang ada di SIS. Itu kan diantaranya tugasnya 20%, kemudian etika, ini dinilai juga ya. Etika itu seperti absensi, kemudian sikap dan sebagainya, ada 5%. Untuk UTS-nya 25%, ini bobotnya atau komponen nilainya. Dan UAS yang terbesar 50%. Nilai kelulusan, tapi nanti dilihat lagi ya, apakah BMIN atau apa ya. Ini. Tapi sepertinya enggak. Mudah-mudahan lulus semua dan mendapatkan nilai yang bagus semua. Kemudian ya materi kuliahnya ada studi lahan, real estate, mekanisme pasar. Nah, ini singkatan-singkatan ya. BCA, LFC, land value, chapter, dan teknik pengaturan zonasi. Ya. BCA juga, itu singkatan-singkatan juga. Kemudian, sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Sudah jelas? Belum ada, oke baik. Belum ada, lanjut lagi. Kemudian yang mau disampaikan lagi, terus. Oh ya, nah, kita lihat di sini. Untuk pertemuannya ya, pertemuannya ada. Bu Andin, ada yang perlu disampaikan, Bu? Bu Andin? Oke, nggak apa-apa. Halo. Ya, gimana, Bu? Ada yang perlu disampaikan, Bu? Mungkin ada sedikit ralat tadi, Pak, yang soal penilaian tadi, kalau berdasarkan itu tugasnya 35%. Oh iya. UASnya 40%. Oh iya, berarti UASnya diralat ya. Dan tadi apa tadi Bu Anin? Yang untuk tugasnya itu 35%. Oh, 35 ya. 35. Terus nah, yang tugasnya yang 35%. Tugasnya 35%, UASnya 40%. 40%. Tugas 35, etika 5, UTS 25, 40. Masih 5 ini kurang. Iya, masih kurang ya, Pak. 80. Kelebihan. UTS-nya 20%, Pak. Oh, 10 ya.
Iya. Ya, baik. Sudah. Jadi Ya. total semuanya ini ya. 100%. Jadi diulangi lagi. Untuk komponen penilaiannya tugasnya 35. Jadi nanti akan ada beberapa tugas. Ya baik dari Bapak maupun nanti dari Bu Anin. Terutama nanti yang sudah setelah UTS itu ada teknik-teknik untuk yang harus ada praktiknya. Kemudian yang etika tadi tugas 35, etika 5, UTS 20% dan UAS-nya 40. Ya. Kemudian untuk perkuliahannya, ya, kalau kita lihat perkuliahannya, sebentar di sharing lagi ya. Ya, hari ini kan tanggal 4 Maret, nanti kita pendahuluan ini dan juga ada materi ya, studi lahan. Kemudian hari Kamis, oh ya ini 2 SKS ya, 2 SKS apa 3 SKS? 2 ya? Iya, 2 SKS, Pak. Iya, 2 SKS. Berarti kalau 2 SKS sampai jam 10-an ya? Jam 10. 10.50, Pak. 10.50 ya. Baik, jam 10.50. Jadi hari ini kita pendahuluan dan juga studi lahan. Hari Kamis, pekan depan, ternyata itu tanggal merah ya. Itu ada Isra Mi'raj itu. Nah, nanti karena tidak ada perkuliahan, nanti ada tugas. Jadi agar absensinya terpenuhi. Biasanya karena untuk pemenuhan desis itu kan batasan kehadiran minimal. Jadi nanti yang dengan tugas ini ya dianggap hadir lah. Kemudian pekan berikutnya lagi 14 Maret nanti kita materinya real estate. Kemudian Kamis lagi 25 Maret, ini di bulan Maret ini sama juga real estate. Ini sudah 4 pertemuan. 3 pertemuannya lagi nanti di bulan April nilai lahan, kemudian 8 Aprilnya nilai lahan sebagai pengembang dan nilai lahan sebagai masyarakat. Ini 7 kali pertemuan, setelah itu UTS. Sekitar 22 April. Tapi nanti diinformasikan lagi, bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih atau mundur. Ya, nanti lihat. Biasanya nanti kan ada jadwal lagi. Jadwal untuk UTS-nya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti kita lihat. Tapi ini sementara ya, sementara. Kurang lebih seperti itu. Nanti setelah UTS ini nanti dengan Bu Anin. Ya. Nanti di sini di bulan Aprilnya ini setelah UTS kan ini ada kuliah. Ini kalau yang muslimnya sudah bulan Ramadan. Ya, nanti dilihat ternyata Kamisnya itu Idul Fitri 13 Mei. Nah, ini nanti nanti disambung Bu Anin ya disiasatin seperti apa. Ini juga bulan Mei, Juni. Nah, sekitar 10 Juni ini UASnya. Ya, jadi kurang lebih juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Cuma ada tanggal merahnya juga ini. Ya, nanti disiasatin sama Bu Anin. Setelah UTS nih ke UASnya. Jadi perkiraan 10 Juni kita sudah UAS, sudah selesai perkuliahannya. Itu dari jadwal pembelajarannya. Jadi ada pertanyaan? Sebelumnya mungkin kita ini dulu ya. Lihat kameranya dulu, diaktifkan ya. Lihat apakah ada di lokasi atau enggak ada di lokasi. Coba semuanya diaktifkan kameranya. Nanti setelah berjalan nggak apa-apa, ini kan lagi. Coba untuk dilihat nih, apakah ada di lokasi atau enggak. Ya ada plus minusnya sih memang nih pembelajaran daring ini. Ya, semuanya diaktifkan.
Kadang-kadang ya memang yang di daerah kalau pakai kamera terus itu terganggu juga, ada yang tidak sebagian sih, ada beberapa. Tapi di awal coba diaktifkan jadi bisa terlihat berada di tempat atau tidak. Udah pada mandi belum nih? Udah, Pak. Nggak ada yang sambil sarapan ya? Masih belum banyak yang ini. Ya. Oke, baik. Nanti sambil berjalan dipersilakan sih, kalau mau ditutup juga nggak apa-apa. Cuman di awal ini Bapak mau lihat dulu. Nanti sampai di akhir. Jadi di awal sampai di akhir aja mau dilihat. Ada nggak di tempat, di lokasi. Di awalnya kan. Nanti pas akhir ternyata menghilang juga. Jadi di awal ini, tadi akhir, lihat lagi. Itu pertengahan ya, mungkin bolehlah untuk santai-santai dimatikan nggak apa-apa. Nanti mungkin Bapak lihat dari awal sampai akhirnya saja. Saya ada di tempat nggak? Nanti yang ini yang sudah hadir di sini sudah ada berapa nih ya? Harus 40-an. Ini 35. Ya mungkin mendekati ya. Karena dari angkatan 2018 saja tadi 30-an ya, 3 baru tadi 34 ya. 34. Kalau sama angkatan yang lain kakak kelasnya kurang lebih ya 40 kurang. 35 sekarang. Dan di akhir nanti Bapak mau lihat siapa yang nggak hadir ini ya, untuk absensinya. Baik, cukup. Kalau mau dimatikan silakan, tapi nanti di akhir ini lagi. Masuk lagi. Ya, kemudian sekarang kita mulai masuk ke dalam perkuliahannya ya. Jadi pendahuluan dan juga studi tentang lahan. Karena pekan depannya sudah tanggal merah, jadi dikasih tugas saja. Nah, tidak ada perkuliahannya tanggal merah ini. Ya, sebentar. Nah, apa sih nanti yang kita akan pelajari di dalam mata kuliah ini? Mata kuliah ekonomi lahan perkotaan. Ini kalau secara teori ya. Jadi kita lihat saja ininya. Jadi MK ini ekonomi lahan dan perkotaan ya. Ini biar lebih jelas. Kalau semester sebelumnya yang memegang mata kuliah ini atau pengampunya itu Bu Anin. Jadi Bu Anin ini yang lebih ahli di bidang ini, ekonomi lahan dan perkotaan. Karena itu makanya Bu Anin nanti setelah UTS sampai UAS itu dengan Bu Anin ya, karena lebih mendalam, dan juga nanti di UAS-nya makan bobot nilainya lebih besar. Tadi 40% untuk penilaiannya. Di samping juga nanti ada tugas-tugasnya. Adapun Bapak baru semester ini mengajarin ekonomi lahan dan perkotaan ini. Nah, jadi kalau ini secara teori ya, secara teori ekonomi lahan dan perkotaan itu dia merupakan cabang juga ilmu dari ekonomi. Ya, kalau kita lihat kan ekonomi dan lahan, khususnya lagi di perkotaan. Ya. Karena ya perkotaan lebih menarik untuk dikaji dibandingkan dengan pedesaan. Nah, setiap yang berhubungan dengan ekonomi itu selalu menarik
untuk dibahas, dikaji, dipelajari. Kenapa? Karena ya, ekonomi itu kan mendatangkan profit atau uang lah. Ya, sehingga orang itu tertarik atau menarik itu untuk diikuti. Ya, kesehatan tambah ekonomi jadi ekonomi kesehatan. Seperti sekarang kan vaksinasi itu ya. Di satu sisi memang itu urusannya dengan kesehatan ya, bagaimana divaksin agar tidak tidak kena COVID ya. Tapi di sisi lain ada nilai ekonominya di situ ya. Coba bayangkan kalau penyedia vaksinnya itu kan belinya kan itu sampai jutaan ya, penduduk Indonesia ini kan mau divaksin semua 300 juta. Nah, berapa nilai uang yang berputar itu? Berapa nilai perusahaan, tenaga kerja dan sebagainya. Nah, itu jadi ekonomi itu sangat menarik sekali dan menarik untuk dikaji karena dia mendatangkan keuntungan gitu. Dan masih banyak lagi ya, kalau dikaitkan dengan ekonomi itu selalu menarik gitu. Biasanya ekonomi itu lawannya dengan lingkungan ya. Karena yang satu sisi ingin mengeksploitasi sumber daya, tapi yang satu ingin mempertahankan lingkungan ya. Jadi kapan saja itu ekonomi dengan lingkungan itu selalu berseteru versus dia. Ya, seperti kemarin banjir, ya di satu sisi hutan ini ingin tujuannya ekonomi. Bagaimana untuk dieksploitasi itu hutan itu dijual kayunya, pohon dan sebagainya. Namun di satu sisi itu ada kerusakan lingkungan. Nah, akhirnya terjadilah banjir kemarin, banjir, longsor dan sebagainya. Gitu. Nah, sekarang kita sebagai planolog ya, hubungannya ekonomi terhadap lahan ini lebih menarik lagi ya, menarik lagi. Ekonomi ketemu dengan lahan ya. Lahan kalau tidak ada ekonominya ya tidak menarik tuh. Tapi kalau ini lahan itu ada nilai ekonominya, wah itu sangat menarik untuk dikaji ya. Kalau lahan itu berupa misalnya hutan dan yang atau mungkin rawa-rawa dan sebagainya itu yang sulit untuk dimanfaatkan, yang sulit untuk bernilai ekonomi, itu kurang menarik. Namun tapi itu luasnya itu sangat luas, berhektar-hektar ya. Itu. Tapi kalau lahan yang kecil ya di wilayah perkotaan ya itu sangat bernilai sekali ya, karena mahal dan juga nilainya strategis. Ya, bisa untuk usaha, bisa untuk yang lainnya gitu. Jadi inilah yang harus dipelajari atau didalami nilai ekonomi ekonomi lahan ini. Ini sangat menarik untuk kita kaji. Nah, ekonomi lahan ini ya dia adalah bagian dari ekonomi umum yang ya kalau ini secara teori ya berhubungan dengan pola itu ada persamaan dan perbedaan. Nah, jadi pola itu ada persamaannya apa saja, perbedaannya apa saja. Jadi mengelompok menjadi sebuah pola. Kemudian proses pemanfaatan lahan serta benda buatan manusia yang dibangun di atasnya dan kemudian dinilai oleh masyarakat sehingga nanti ada kalau nilai lahan itu nilai tanah, harga tanah itu ada harga tanah NJOP, ada harga tanah dari masyarakat. Nah, itu beda. Dari masyarakat itu nilainya lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan harga tanah yang dari pemerintah atau NJOP itu. Kemudian juga penentuan penggunaan lahan kota merupakan sebuah proses pasar. Iya jelas. Ini sebuah proses pasar ya. Kota-kota yang maju, kota-kota yang kemudian dia berkembang dengan pesat, tentunya
nilai lahannya pun atau ekonominya pun akan tinggi. Ya. Kita tidak hanya berbicara tentang nilainya saja, tapi juga pemanfaatannya terhadap ekonomi ya di atas lahan tersebut. Ya, semuanya berbicara tentang ekonomi di lahan-lahan tersebut. Kemudian juga di sini kita berbicara dengan coupling ya, coupling juga itu merupakan bahasan kita ya, coupling. Kemudian di situ ada persaingan ekonomi, ya persaingan ekonomi, baik antar korporasi ataupun dengan masyarakat. Ya. Bisa juga di situ kalau ada sebuah proses itu seperti distribusi, produksi, konsumen, semua itu berada di dalam lahan semua. Ya. Nah, kemudian juga pertumbuhan kota proses ekonomi, ya sehingga merupakan produk dan hasil dari pasar lahan kota. Ya. Istilah-istilah pasar itu dengan ekonomi itu sangat erat sekali, ya market ya itu pasar. Nah tujuan nanti kita mempelajari ini ekonomi lahan perkotaan, tujuannya adalah agar kita mengetahui aspek-aspek ekonomi, ya. Mengenai aspek ekonomi dan bisnis. Ya. Dulu waktu Bapak kuliah itu fakultas tuh hanya ekonomi, FA terkenal tuh. Atau sarjana apa? SA. Zaman tahun 90-an, di atas 2000-an ya. Ternyata sekarang ekonomi dan bisnis dibedakan. Jadi ada fakultasnya juga beda. Ada fakultas ekonomi dan juga fakultasnya satu ya. Jadi ekonomi dan bisnis. Ya. Kenapa sih ini ekonomi dan bisnis ini dipisah? Padahal kan sebenarnya bisnis juga bagian dari ekonomi ya. Kalau di ini. Tapi memang bisnis itu yang menariknya daripada ekonomi ini. Ya. Nah, bisnis ini ya apa namanya? Hubungan dengan wira swasta, mengelola keuangan, mendatangkan profit yang sebesar-besarnya. Nah, ini barangkali jadi tujuannya sehingga dia terpisah. Jadi sekarang itu di fakultas-fakultas itu pasti ada namanya itu atau nomenklaturnya itu ekonomi dan bisnis. Jadi bisnis ini ya semua itu dari mulai pribadi, individu, korporasi ataupun negara ya itu bisnis. Bahkan ada beberapa negara yang dia hidup dengan bisnis. Meskipun dia sumber daya alamnya terbatas, tapi dengan bisnis ini dia bisa malah besar ya dengan negara-negara tertentu. Harusnya Indonesia itu punya semuanya, sumber daya alamnya ya sangat beragam, kaya, bisnisnya seharusnya ini ya bisnis. Dan juga nih buat kalian semua ya ketika nanti lulus juga tidak apa namanya punya jiwa bisnis juga nih ya. Mudah-mudahan di antara kalian ini ada yang bisa jadi pengusaha ya. Terutama hubungannya dengan lahan ya, pengusaha properti, pengusaha real estate dan sebagainya ini. Karena hubungannya dengan plano itu sangat strategis sekali ya, seperti diberikan ilustrasi contoh ya. Ya, orang yang mengerti tentang RTR, RT RW, kemudian juga RDTR, peraturan zoning, kemudian juga ya semua RPJM, RPJMD dan sebagainya itu ya. Itu kan tidak semua orang mengerti itu. Ya, kalau kita itu ya makanan sehari-hari. Jadi karena dalam tugas-tugas kuliah dan sebagainya itu baik secara teori maupun tugas-tugas kuliah itu kita pelajari itu semua. Nah, sehingga itu tidak asing lagi. Tapi bagi di luar sana kan mereka terkadang juga kurang paham. Bahkan istilah-istilahnya pun tidak paham kan. Apa sih ini RT RW gitu kan. Ada TR. Itu kurang paham. Nah, kalian ini paham semua gitu. Nah, itu sebenarnya sebuah ilmu yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang paham terhadap ini, hal-hal seperti ini, ya, ketika dia punya dana kekuatan finansial yang besar, ya, dia bisa investasi, ya, investasi di bidang ini properti misalnya kan,
dia akan cari lahan mana. Nah, dia akan lihat itu RT RW-nya, dia akan lihat rencana 20 tahun lagi ya. Dia bisa akses, dia bisa tahu kan. Nah, itu apa perencanaannya ya. Nanti dia bisa tentukan di pulau mana, di provinsi mana. Kemudian kalau provinsinya terus di lokasinya di mana, di kabupaten mana atau di kota mana gitu. Setelah itu dia lihat 20 tahun lagi ini dilihat dari apa master plan-nya atau dari rencana kedepannya itu di mana dibangun jalan utamanya, dibangun pusat-pusatnya, struktur kotanya seperti apa, pola apa ruangnya, ya, struktur ruangnya dan pola ruangnya dilihat. Nah, dari situ dia bisa lihat, oh ternyata lokasi yang cocok ini untuk properti saya ini di daerah di lokasi ini, gitu kan. Nah dilihatlah eksisinya. Ternyata di situ eksisinya saat ini masih rawa-rawa, masih ya ada pemukiman tapi tidak banyak. Ya. Nah orang-orang tersebut dia tidak mengerti, tidak tahu bahwa nanti 20 tahun lagi itu akan dibangun di situ kantor-kantor misalnya ya. Di situ akan dibuat apa namanya misalnya ibu kota, ya bukan ibu kota negara ya, mungkin ibu kota provinsi kali ya, atau ibu kota kabupaten atau gimana. Nah, atau ada sebuah pabrik itu atau sebuah apalah karena dalam perencanaan nanti dia mengerti itu ada. Nah, akhirnya ya dia investasi di situ, kemudian dia beli tanah di situ ya. Yang harganya tentunya murah karena masyarakat sekitar belum ada yang tahu ya. Belum ada yang tahu dengan bermodalkan pengetahuan secara planolog dan melihat peta-peta yang ada, menganalisis, kemudian berani untuk mengambil keputusan, berinvestasi di situ. Dan itu yang dilakukan oleh pengembang besar. Ya. Pengembang besar dulu Bapak tuh tinggal di Bintaro. Dulu itu ada Bintaro Jaya. Kemudian dekat juga sampingnya itu ada Pondok Indah. Pondok Indah. Nah itu masyarakat di situ. Kemudian Bapak masyarakat di situ. Masyarakat asli situ. Nggak ada yang tahu bahwa berapa puluh tahun lagi itu akan menjadi pemukiman besar. Sehingga ketika dibebaskan itu nggak semuanya. Dibebaskan itu dia ya pintar juga. Jadi seperti dikepung. Itunya. Akhirnya dijual murah lah. Ada juga yang tukar guling dan sebagainya. Nah, itu semuanya ilmu planologi semua. Karena mengetahui rencana, melihat lahan dan sebagainya. Gitu. Jadi ini sangat penting. Baik sebagai birokrasi, ya, nanti barangkali ada yang masuk di ASN, ataupun dari pengusaha, yang mungkin di antara yang pengusaha, ataupun yang politisi. Karena ada alumni ya, PL ya, yang baru dilantik jadi bupati di Bintan kalau nggak salah. Ya, alumni PL dari ini Trisakti kita ya. Di pilkada kemarin. Mungkin juga ada yang jadi politisi. Ya semuanya sih. Bahkan juga yang nggak satu bidang juga nggak masalah juga. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Jadi ini ada erat hubungannya dengan ekonomi dan bisnis. Jadi bisnis. Ya. Kemudian di sini juga dari sisi pengguna dan pembuat kebijakan, ya ini tadi pembuat kebijakan, kemudian perkembangannya dan pengendaliannya. Jadi tujuan kita ini untuk mengetahui aspek-aspek ekonomi dan bisnis yang terkait dengan lahan. Ya. Dari sisi pengguna, pembuat kebijakan, kemudian perkembangannya dan pengendaliannya. Ini juga pengendalian penting juga nih. Ya, kalau biasanya para pelaku bisnis ya, properti itu karena terlalu mengejar keuntungan sehingga aspek ininya yang kurang, pengendalian lingkungan, pengendalian masyarakat, pengendalian lingkungan misalnya karena tidak memperhatikan ya, akhirnya ada banjir ya. Sudah dibangun apartemen ya di sisi apa apartemennya malah ada yang banjir kan, seperti kemarin di Kemang itu jadi ada ini kan, ada isu lah kemarin itu. Kemudian juga bisa juga
pengendaliannya terkait dengan sosial, jadi sosial kemasyarakatannya itu, dan juga yang lainnya. Ya. Kemudian materinya apa saja yang dipelajari? Materinya itu ya ini ekonomi lahan, kemudian prinsip-prinsip dasar ekonomi lahan, kemudian hubungan ekonomi lahan dan penataan ruang, kemudian perhitungan finansial dan studi kelayakan. Ini juga, ya. Makanya tadi yang Bapak bilang, ini ilmunya ilmu orang-orang besar, ya. Pengembang-pengembang besar dia berarti harus menguasai ini ya, perhitungan finansial. Ya. Kalau orangnya sih dia mungkin tidak terlalu paham secara garis besar, tapi kan dia bisa meng-hire orang ini untuk bisa menghitung secara ininya. Tapi kalau kita diusahakan juga bisa juga ya. Selain juga mungkin bisa jadi pengusahanya juga. Nah, tadi penghitungan secara finansial ya, dan studi kelayakan, pemanfaatan lahan, teori sewa dan nilai lahan, instrumen pengendalian lahan. Jadi inilah materi-materi yang akan dipelajari ya di dalam mata kuliah ekonomi lahan perkotaan. Jadi sudah ekonomi itu sangat bernilai. Ekonominya apa? Ekonomi tentang lahan dan di mana? Di perkotaan. Jadi di perkotaan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya kepada materi yang pertama, yaitu tentang ekonomi lahan. Jadi ini untuk panduan kita semuanya yang dipelajari apa sih? Ya. Kalau untuk referensinya ini belum dicantumkan ya. Ya, tapi kalian bisa cari apa namanya referensi di buku-bukunya dan sebagainya. Ya. Ini belum dicantumkan nih referensinya. Jadi apa tentang itu ya ekonomi ini. Ya singkatnya tujuannya agar kita bisa mengetahui ini ekonomi dan kemudian materinya apa. Sekarang kita masuk ke materi pertama tentang ekonomi lahan. Banyak yang baru hadir ya, telat-telat. Kalau kelasnya udah offline, masuk kelasnya agak malu juga. Kalau di sini nggak terlihat. Ya. Baik, kita lanjut lagi ya dengan materi yang pertama tentang ekonomi lahan perkotaan, khususnya untuk studi tentang lahan. Jadi Bu Anin barangkali ada yang ditambahkan Bu? Belum, Pak. Oh, belum ya. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi pertama di ekonomi lahan ya. Sebentar. Ya. Jadi kita masuk materi pertama ya. Ekonomi lahan perkotaan. Khususnya untuk studi lahan. Yang tadi yang sudah dicantumkan jadi ada dua dosennya. Kemudian tadi ini sudah ya yang 35. Ini tugasnya menantikannya TS-nya 20 dan UAS-nya. UAS-nya paling besar ya. 40%. Kemudian materinya ini yang tadi juga ya. Nanti digabungkan juga. Baik. Kita masuk ke materi kita, perkuliahan kita.
yaitu tentang ini apa namanya, nilai lahan ya, nilai lahan. Nilai lahan ini berbeda dengan harga lahan, ya. Land value dengan apa, land cost atau land, ya. Jadi kalau nilai lahan itu tidak hanya apa namanya, harga lahan. Kalau harga lahan kan rupiah ya, atau dolar atau pound sterling atau apalah. Tapi kalau nilai lahan tidak sekedar dia harga lahan tersebut, tapi ada sebuah nilai di situ. Ada nilai ekonominya, ada nilai bisnis, ada nilai-nilai yang proses yang terjadi di lahan tersebut, sehingga dia ada sebuah nilai. Ya. Seperti kita juga punya etika, nilai-nilai etika, nilai-nilai sosial, nilai-nilai nilai agama, nilai yang lainnya ya. Jadi tidak berbeda kalau harga. Kalau harga itu sudah spesifik. Berapa harga lahan di sini? Oh, ini 1 meter persegi itu sekian rupiah. Kalau ini nilai lahannya. Nah, jadi nilai lahan itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Nilai lahan. Nilai lahan dipengaruhi oleh politik. Politik ini ya di mana-mana. Kalau kita baca-baca di internasional, kita lihat saja di Myanmar misalnya, itu masalah politik juga tuh. Ya, yang demokrasinya kurang kuat ya. Militer menguasai sipil, kudeta. Kalau di Indonesia kan pernah kudeta, tapi itu udah masa silam lah ya, yang G30 SPKI itu yang 3 September, tapi gagal ya sebelumnya. Ternyata kalau negara-negara lain itu seperti sudah biasa, sudah biasa. Dan kakak pernah, kakak lagi, maaf karena pernah bapak tinggal di luar, tinggal di negara Arab, Afrika, itu biasa kudeta itu. Misalnya di Sudan, di Mesir, ya, jenderal mengkudeta sipil menjadi presiden kemudian, atau kolonel, atau ya jabatan inilah kudeta jadi presiden. Nanti berapa puluh tahun kemudian, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian itu dikudeta lagi. Jadi begitu, seperti zaman kerajaan kita dulu ya di Indonesia itu, kalau pelajarin raja ini nanti dikudeta lagi, nanti dia jadi kudeta juga, ya begitu saja. Jadi berulang-ulang saja. Nah, itu menyebabkan ketidakpastian terhadap pemerintahan. Ya. Itu juga akhirnya berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap nilai lahan juga. Ya. Masalah politik bisa jadi juga karena menyebabkan ketidakpastian, sehingga investor atau orang atau pemodal, ya, itu kemudian juga berpikir 2 kali, berpikir ulang apakah dia bisa menginvestasikannya di sini. Ya. Contohnya misalnya tadinya mobil Tesla, mobil listrik itu kan mau invest, kabar terakhir malah ke India atau kemana itu kan, jadi malah ke Indonesia. Atau nggak tahu nanti gimana akhirnya, karena ketidakpastian di Indonesia ini. Ya mudah-mudahan sih nanti kedepannya akan pasti. Ya. Nah, itu juga menjadi masalah pertama ya, masalah politik. Kemudian ketidakpastian moneter. Nah, ini juga kalau negara besar seperti Indonesia ini sudah mengalami semuanya, termasuk moneter ini. Dahulu ketika 98, nah 98 ini ada hubungan juga dengan Trisakti. Karena moneter 98 itu kemudian pergantian kekuasaan periode Pak Soeharto, kemudian reformasi. Nah, itu ada cerita Trisakti di situ. Mahasiswanya. Kalau dulu mahasiswa itu benar-benar jadi yang diharapkan ya. Diharapkan untuk merubah bangsa ketika itu. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang diharapkan.
Dari politisi waktu itu sudah tidak bisa diharapkan, dari pemerintah apalagi, dari kekuatan-kekuatan lain juga akhirnya bertumpuk kepada mahasiswa. Nah, akhirnya mahasiswa lah yang bergerak dan itulah kita sejarahnya sampai kemudian Trisakti itu. Ketika itu sih Bapak belum ini ya, masih sekolah 98. Kalau zamannya setelahnya itu baru ikut-ikut juga ke jalan. Biasa di Senayan. Ya. Goyang-goyang pagar ketika itu. Tapi sekarang udah enggak kali ya. Itu zaman-zamannya Pak Gus Dur, Bu Mega. Nah, itu menyebabkan juga tuh ketidakpastian moneter. Ya. Jadi menyebabkannya apa? Resikonya yaitu nanti resiko devaluasi, resiko inflasi ya, mata uangnya ini. Yang tadi nolnya itu jadi bertambah. Inflasi sebenarnya ini. Inflasi ini bisa jadi tanda bahwa sebuah negara itu dia sehat atau tidak. Kalau inflasinya tinggi sekali ya, jadi kita saat ini kita jajan di beli makan siang itu ya, mungkin 20.000, ternyata di tahun berikutnya lagi dengan nilai segitu sudah tidak bisa lagi dapat 20.000. Jadi karena inflasinya terus tinggi, harusnya itu inflasi bisa ditekan. Jadi kita beli misalnya 20.000 sampai dengan 20 tahun lagi masih tetap 20.000. Nah, itu berarti stabil ekonominya itu baik gitu. Tapi kalau ternyata sebaliknya, wah itu tanda-tanda juga itu. Nah, itu ketidakpastian moneter. Itu mempengaruhi lelahan. Ya, kemudian pajak. Ya. Pajak juga ini menjadi tanda-tanda negara juga. Kalau pajaknya tinggi, ya itu ada yang kurang sehat dari sebuah negara. Harusnya pajak itu rendah. Ya. Meskipun memang ada pajak yang tinggi juga di negara-negara maju juga dia pajaknya tinggi ya. Tapi dia ada kompensasinya. Pajak tinggi, tapi nanti ada kompensasi pendidikan murah, pajak tinggi transportasi murah, pajak tinggi kesehatan murah. Gitu. Tapi kalau pajak tinggi kesehatan mahal, pajak tinggi pendidikan mahal, ya semuanya jadi mahal. Jadi bedanya negara kapitalis dengan negara sosialis. Kalau negara kapitalis itu ya pajaknya tinggi kapitalis, tapi juga ininya di bidang lainnya juga kesejahteraannya tercukupi. Kalau sosialis pajaknya rendah, tapi juga yang ininya bidang-bidang lainnya juga bagus. Itu kalau teori, ya. Kalau prakteknya juga nggak ada yang mau nggak di negara sosialis atau komunis kan, atau negara yang sangat ini sekali. Itu sebenarnya pilihan-pilihan saja. Kemudian investasi di masa yang akan datang, resiko kebangkitan, resiko kepemilikan ya. Suatu saat kepemilikannya bisa berubah. Nah, itu kan jadi ini juga mempengaruhi nilai lahan, batasan-batasan modal negara, penyitaan, resiko pertukaran uang. Ini juga pertukaran uang. Mata uang kita itu ya saat ini kurang bagus. Ya. Dahulu bagus, tapi sekarang kurang bagus ya. Tapi ke depan ya di tangan ini semua nih para pemuda ini ya, mahasiswa ini nanti mata uang jadi bagus lagi. Ya. Karena kalau kita keluar negeri nolnya terlalu banyak, jadi malu. Ya. $1 berapa rupiah kan? 10.000 atau berapa sekarang. Jadi kalau ini punya berapa dolar, berapa nolnya itu rupiah. Kalau ada orang lain yang nggak ngerti dia, wah kamu ini orang kaya ya, kok nolnya banyak sekali gitu. Iya, ternyata dia tidak tahu. Nah, inflasinya juga tinggi. Nah, kemudian yang lainnya adalah ketidakpastian lingkungan, ya, kualitas hidup, ya, polusi di mana-mana dan sebagainya, resiko lingkungan, banjir, gempa,
dan sebagainya, iklim, kemudian sikap berbisnis ya, yang masih KKN, suap dan sebagainya, dan kejahatan itu juga mempengaruhi. Ketidakpastian bisnis seperti jenis-jenis resiko hubungan dengan negara lain, ya. Kemudian tren dalam dunia ekonomi ya. Ekonomi itu memang hubungannya dengan tren, dia naik atau kurang ini. Dilihat grafiknya, grafik tren ekonominya itu gimana, menaik atau menurun, meroket atau apa kalau ke bawah, ke bawahnya. Jadi dan kemudian supply juga, modal kerja dan pekerja. Kemudian siklus risk asset yang tidak pasti. Jadi resiko pasar secara makro, resiko pasar secara mikro, secara skala besar, skala kecil, resiko mutu informasi, resiko supply demand, resiko alternatif dan sebagainya. Kemudian tingkatan jenis-jenis pasar dan proyek di setiap negara. Nah, ini juga menjadi penentu juga dalam nilai lahan, jenis-jenis pasarnya dan proyek di negara, baik proyek infrastruktur, proyek yang lainnya. Kemudian keputusan investasi, lokasi, dan jenis properti. Ini juga mempengaruhi. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ringkasan dari nilai proses penilaian ya, atau appraisal. Ya. Nah, ini hubungannya juga. Nah, ini kok langsung appraisal ya, penilaian. Ya, ini untuk menilai sebuah nilai lahan. Tadi kan hal-hal yang mempengaruhinya ya, mempengaruhi nilai lahan tersebut. Nah, kemudian ini yang kemudian akan dinilai, lahan tersebut akan dinilai dari hal tersebut. Tapi ini udah agak ini sih lompat ya, lompat tuh ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi dari nilai tersebut, nilai lahan tersebut yang dipengaruhi ya, tadi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, itu nanti dia akan ada nilainya, ya, agar ada nilai dari lahan tersebut. Nah itu tapi itu kan perlu untuk namanya adanya proses untuk penilaian, appraisal ya, proses. Jadi dari masalahnya apa, kemudian proposalnya sebagainya, sampai kemudian ketemu dengan estimasinya. Tapi ini agak lompat sebenarnya dari yang tadi. Nah, kemudian untuk studi mengenai ekonomi lahan atau ekonomi tanah. Nah, istilah-istilah lahan dan tanah ini sebenarnya bisa jadi perdebatan juga ini. Tanah, lahan. Ya. Kadang ada disiplin ilmu tertentu dia memakainya tanah. Tapi disiplin ilmu tertentu dia pakainya lahan. Gitu. Kita lebih familiar dengan lahan ya, ekonomi lahan, ekonomi tanah bisa juga sebenarnya. Ya, kalau mau disamain bisa, tapi kadang-kadang ada yang disiplin ilmu tertentu dia itu beda, yang sangat fundamental antara tanah dan lahan. Ya. Nah, studi-studinya itu adalah diantaranya ini appraisal, penilaian itu yang tadi ya, tadi agak meloncat sebenarnya. Nah ini, jadi ekonomi lahan, gitu ya, apa saja sih yang bagian-bagian dari studi-studinya, ya, karena juga setiap ilmu kan punya cabang-cabangnya juga, ya, cabang-cabang ilmunya itu bermacam-macam cabang-cabang ilmunya. Untuk ekonomi lahan, cabang-cabang ilmunya itu ada ini penilaian tadi itu appraisal, nah, ya. Bahkan ada orang yang profesional di bidang ini, jadi dia bisa menilai dan memang ada konsultannya ya untuk menilai appraisal ini, lahannya ini. Ada yang cost benefit study ya, CBS yang tadi itu ya, CBS cost benefit study ya. Jadi bagaimana studinya ini untuk melihat keuntungan-keuntungan ya dari cost-cost yang dikeluarkan. Kemudian juga ekonomi based study, feasibility, masih banyak lagi ya, highest and best use study, land use study, land utilization study, market study,
marketability study, ada yang appraisal, nanti masing-masing kita lihat satu persatu ya. Jadi ini cabang-cabang ilmu dalam ekonomi lahan itu, ekonomi tanah atau ekonomi lahan. Jadi lahan yang kita tiap hari injak-injak itu ternyata itu punya nilai ekonominya. Nah, apalagi nih semakin bernilai nilai ekonominya itu adalah ketika di perkotaan, itu sudah jelas. Ya, contoh saja seperti Jakarta ini, ya, lahan yang hanya 50 meter misalnya, itu di tengah pusat kota, ya, di downtown, misalnya di Jakarta Pusat atau di Jakarta Pusat lah ya, itu nilainya berapa itu 1 meter perseginya kan, jadi sangat tinggi sekali, sehingga itu butuh bisa dikaji dengan sebuah keilmuan. Nah, kemudian ini, jadi kriteria kita untuk penggunaan jenis studi lahan yang tadi itu ya, bidang-bidang ilmunya itu. Jadi appraisal, cost benefit, economic study, economic based study, feasibility, yang tadi itu cabang-cabang ilmu dari studi lahan, ya. Dia digunakan untuk apa saja itu ilmu-ilmunya tersebut. Ya. Matriksnya. Ada yang bisa digunakan, ada yang tidak. Ya, nature PowerPoint, assumption study, ya. Private owner, investor. Kalau ada juga yang bisa ya. Use digunakan untuk general supply demand analysis, ya bisa, appraisal bisa digunakan. Tapi ada juga yang tidak, land use study tidak. Ada juga yang consideration kepada multiple use penggunaan yang considerannya. Ada yang no, ada yang usually not, ada yang usually not always, tidak selalu. Digunakan juga misalnya use of existing development concept. Ya, jadi penggunaannya ini dari bidang-bidang tadi ya, bidang studi-studinya itu tidak semua bisa digunakan, tapi juga ada yang bisa digunakan, sebagian besar juga banyak yang bisa digunakan. Ini memang lebih nanti itu ketika aplikasi ini baru terlihat. Ya, apa sih sebenarnya ini? Kalau misalnya estimation of value itu seperti apa sih? Nanti baru kelihatan. Kadang-kadang memang teori dengan praktek itu ya itu emang bidang tersendiri ya. Teori dengan teorinya ya, dari referensi dia ininya, definisinya dan sebagainya ya. Tapi ternyata di saat diimplementasikan, itu ilmu implementasi itu punya ilmu tersendiri juga. Tidak selamanya teori itu sama dengan prakteknya, gitu. Dan bahkan juga bisa jadi kebalikannya. Dari praktek itu bisa jadi sebuah teori. Ya, bolak-balik lagi. Ya. Tapi yang normalnya itu dari teori bisa dipraktekkan. Tapi bisa juga praktek itu jadi teori. Dari hasil ini ternyata ada penggunaan yang baru lagi ya, berdasarkan dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi ini adalah kriteria untuk penggunaan jenis-jenis studi lahan. Jadi studi-studinya tadi itu ya, macam-macam itu, ada market study, land use analysis study, land use study, dan lain sebagainya. Jadi coba kita lihat satu persatu. Nah, coba kita lihat ini kan dari macam-macamnya, dari appraisal ini kan ada berapa ini? Ada lebih dari kurang lebih 10 nih. Coba kita lihat satu-satu ya. Karena ini kita sedang mempelajari tentang studi tentang lahan. Nah, ini ada tentang appraisal. Appraisal itu adalah penilaian. Sebuah perkiraan nilai. Jadi umumnya adalah nilai dari nilai pasar properti. Ya, jadi dia ini menilai di pasar dengan nilai pasar properti yang bentuknya itu kuantitatif atau angka. Jadi angka. Nah, ini butuh analisis ya, analisis terperinci. Ada laporannya, menampilkan studi pasarnya. Jadi dianalisis dan juga kemudian juga
diprediksi ke depannya trennya seperti apa. Ada studinya, makanya ini disebutnya appraisal-nya adalah termasuk dengan studi lahan. Kemudian juga jenis propertinya apa yang ingin diinvest atau ingin dibangun. Apakah apartemen ya, atau rumah susun ya. Jadi misalnya permukiman itu kan R kalau di dalam ininya ya, dengan warnanya kuning. Nah, R-nya itu kan banyak macam-macam ya, ada R1, R2, R3 dan seterusnya itu. Nah, itu jenis-jenis propertinya itu nanti kan appraisalnya juga bisa dilihat. Ya. Kemudian juga umumnya penilaian suatu kejadian yang belum dikembangkan. Nah, ini juga bisa jadi yang belum dikembangkan dia di appraisal. Atau juga yang sudah existing itu bisa di appraisal juga. Ya, misalnya ada sebuah lahan ya yang sudah ada propertinya di situ, kemudian di appraisal juga. Ya. Dan kalau juga untuk kedepannya kalau diganti propertinya ini dengan yang properti yang lain lagi, ya, yang beda jenis atau jenisnya sama tapi dengan baru, ya, bagaimana penilaiannya? Nah, ini dibuat sebuah laporan penilaian. Ya. Selama lain dinilai itu belum jelas peruntukannya. Itu yang. Kemudian juga perkiraan daya serap pasar. Ya, ini hubungannya dengan ekonomi memang, karena kan ekonomi lahan. Jadi hubungannya dengan nilai ekonomi, nilai angka-angka. Ya. Berapa profit atau berapa keuntungan yang bisa dihasilkan dari lahan ini. Besar luasnya kemudian. Nah, kemudian juga masalah waktu. Ya. Ini berperan juga. Lagi properti itu dengan waktu itu dia tegak lurus. Semakin lama, semakin berjalan waktu ya semakin tinggi properti itu. Tidak pernah atau tidak itu sepertinya properti itu tidak akan turun kecuali ada penetrasi kebijakan ya. Misalnya harus menjual dengan harga sekian ya. Itu ada kekuatan lain gitu. Tapi kalau secara natural ya seiring dengan berjalannya waktu ya properti itu nilainya juga akan naik. Ya. Kemudian ini cost benefit study. Ya nanti dalam perkuliahan selanjutnya ini lebih bisa ada praktikum misalnya atau tugas yang bisa dengan realnya. Jadi cost benefit study ini adalah untuk pihak pemerintah khususnya dalam hal gagasan pengembangan kota seperti pembuatan jalan tol, kanal, untuk kapal, sistem irigasi dan sebagainya. Jadi dibuatinlah cost dan benefitnya study. Jadi cost-nya sudah, yang ongkosnya sudah dikeluarkan, kemudian keuntungannya apa. Nah ini ya pemerintah harus tahu ketika dia ingin membangun jalan tol misalnya, ya, berapa cost yang dikeluarkan, tapi juga benefitnya berapa. Nah ini distudikan. Yang bagusnya sih cost-nya mungkin sedikit, ya bukan sedikit ya, artinya benefit lebih besar harusnya lebih dibandingin dengan cost-nya. Itu memang diharapkan sehingga mendatangkan sebuah keuntungan. Nah benefit ini yang sampai sudah cost-nya besar ternyata benefitnya ini. Nah ini kan butuh studi itu. Ini untuk infrastruktur ya Pak, khususnya untuk pemerintah. Nah, baik untuk tadi ya transportasi ini jalan tol, kapal, irigasi. Nah ini irigasi dan sebagainya. Nah kita juga harus melihat nih sebenarnya kalau ya ini hubungannya juga dengan ini ya kekuatan dari sebuah negara gitu. Kalau infrastruktur kan mengikuti seharusnya. Jadi misalnya Indonesia ini ingin menjadi negara apa? Apakah dia ingin menjadi negara besar tapi dengan berbasis kepada misalnya maritim ya atau agraris. Nah, berarti infrastrukturnya itu harus mendukung itu. Ya. Jadi pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan
pelabuhan, semuanya itu dalam rangka untuk mendukung atau mensupport dari maritim atau dari agraris. Nah, itu. Jadi kalau misalnya memang Indonesia ini untuk jadi negara agraris, ya berarti ketika para petani ini misalnya padi ya, ketika sudah panen, nah itu dipermudah mereka panen ini sehingga dibuat apa penampungannya itu, kemudian pabrik-pabrik yang ada di sekitar situ, kemudian setelah itu diperlancar untuk transportasinya ya. Kalau memang untuk kebutuhan di domestik berarti se-Indonesia ya dipermudah ya dengan bandaranya itu, dengan pelabuhannya ya, kemudian kemana ke antar pulau ya, itu. Nah, kalau memang mau ekspor ya itu juga. Jadi semuanya untuk itu. Nah, maritim juga sama misalnya. Memang mau apa? Industri perikanan atau lain sebagainya itu juga. Jadi infrastruktur itu mendukung ke situ. Tapi kalau masih campur-campur ya itu belum tentu juga. Apakah mau jadi negara industri? Ya berarti industrinya industri apa? Indonesia ini kekuatannya itu kan. Apakah industri ya macam-macam lah ya. Nah, itu harus itu infrastruktur mendukung itu. Tapi kalau hanya membangun infrastruktur itu akhirnya hanya apa namanya? Ya memperbesar konsumen. Jadi bukan memperkuat ya apa namanya? Ekonomi kita, tapi konsumerisme. Jadi dengan apa namanya? Sekarang ini kan apa namanya? Online seperti itu ya. Itu ternyata produsennya kan bukan di Indonesia. Jadi tidak ada manfaatnya. Tapi itu diperlancar ya dari infrastrukturnya, dari jalanan dan sebagainya, sehingga akhirnya ya itu jadi konsumen terbesar, bukan produsen. Nah, harusnya kan produsennya apa dulu? Maka tadi itu, apakah agraris atau maritim gitu. Tapi kalau tidak ada ya akhirnya jadi konsumen saja. Itu tidak ada nilai benefitnya. Nah, kemudian juga menghitung biaya semua hal yang dianggap bermanfaat. Jadi termasuk juga sosial. Ya. Nah, kemudian ini cost benefit juga ini dampak-dampak yang lainnya sekunder yang muncul akibat adanya pengembangan industri kan sebagai pemakai. Ya, ini untuk yang cost benefit tadi. Ini masih teori, jadi kurang lebih teorinya seperti itu untuk yang cost benefit tadi. Selanjutnya, ekonomi. Lagi ekonomi study. Ini lagi sekarang ini adalah ekonomi study ya. Ya oke. Jam 9. Economic study ini analisisnya ini mencakup variabel ekonomi. Bahwa ini sebagai economic study ini karena dia pada variabelnya ekonomi, jadi dia dikatakan sebagai studi ekonomi. Ya, ini ada sebuah contoh. Bila seorang penilai hendak menggunakan istilah ini dalam melakukan penilaiannya, ada mengatakan dia harus mendefinisikan istilah tersebut spesifik dan menyesuaikan dengan sebenarnya. Ini masih belum terlalu ini, tapi ekonomi study ini berarti tinjauannya secara ekonomik sekali. Ya. Kalau ekonomi itu ya berisi tentang nilai ini apa angka-angka ya, angka-angka apakah rupiah, apakah satuan-satuan yang lain ya. Tapi juga variabelnya adalah variabel ekonomi ya, variabel ekonomi, dan nanti dianalisisnya menggunakan itu ya grafik, tabel dan sebagainya itu ya. Apakah trennya naik atau turun. Ini dari economic study. Kemudian ada economic base tadi. Tadi ekonomi tadi, sekarang ditambah lagi base. Jadi ada base-nya. Ya, tapi paling tidak hampir sama sebenarnya ya. Jadi studinya itu berdasarkan kepada ekonomi. Ya. Kadang-kadang
ini kan sebagai sebuah studi ya, apa namanya, dalamnya tuh di dalam ininya, di dalam sebentar. Baik, dan sekali lagi, nah, jadi studi ini tidak terpusat pada satu jenis properti atau kawasan industri. Studi ini dibuat sudut pandang masyarakat, ya, umumnya atau seorang pengamat. Oh, ini berarti berdasarkan kepada sudut pandang masyarakat atau pengamat. Ya, jadi studinya itu base itu berarti dasarnya itu ekonomi. Yang itu bisa jadi dari, tidak hanya dari pihak yang apa namanya, propertinya itu ya, pemilik atau pengembangnya, tapi juga dia ini berdasarkan pada masyarakat atau juga seorang pengamat. Yang lainnya, feasibility study atau yang disebut juga dengan kelayakan. Ini layak atau tidak apa namanya, proyek ini. Ya. Jadi kalau memang layak ya dilanjutkan, diteruskan. Kalau tidak layak ya tidak dilanjutkan, dibatalkan, atau mungkin dicari bentuk yang lain. Itu nanti hasilnya dari feasibility study. Jadi dia layaknya tapi juga dengan spesifik apa, yang membuat dia layak itu apa spesifiknya. Ataupun sama sebaliknya, ya yang tidak layaknya kenapa, itu spesifiknya apa yang menyebabkan dia tidak layak. Ini pada umumnya penilai menganggap suatu analisa berdasarkan pengembang, ya. Dan juga dinyatakan suatu pengembalian yang cukup terhadap modal yang diinvestasikan untuk menarik investor. Iya, ini kan hubungannya dengan investor. Jadi kalau visible, ya, jadi investor tuh dia akan menanamkan modalnya. Tapi kalau tidak visible ya tidak berani investor ini. Ya. Jadi ini harus tajam terhadap marketability study atau studi pemasarannya. Ketika seorang pemodal ini sudah ingin menanamkan, menginvest, membangun sebuah apartemen misalnya, nah bagaimana marketnya, bagaimana kelayakannya, gitu. Apakah layak dibangun apartemen di sini? Apakah layak dibangun sebuah pabrik di sini ya? Dilihat itu pasarnya dan sebagainya. Ternyata layak di sini karena di lokasi yang paling pas dalam segi transportasinya, di sini dekat dengan tenaga kerja, dekat untuk pemasaran dan sebagainya. Nah ini atau untuk perumahan ya, juga properti ya, skala besar, skala kecil, skala ini ya, visibility seperti apa ya, dengan perumahan yang besar ya, dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia di dalamnya. Nah, bagaimana dia, apakah studinya layak dilakukan di sini dan sebagainya. Kemudian selanjutnya lagi adalah highest dan best use study. Penggunaan baik dan sangat baik. Ini. Jadi ini untuk mencari dan mendapatkan jenis properti yang dapat dikembangkan di atas sebuah bidang tanah. Ya, yang diharapkan dapat memberikan pengembalian investasi yang maksimal. Ya, jadi benar. Mana yang baik, tapi yang paling baik mana? Gitu. Jadi yang dicari itu yang paling baik. Properti jenis apa yang paling baik dikembangkan di sebuah tanah ini, gitu ya. Ya. Dilihat juga lokasinya, peruntukannya dan sebagainya itu dilihat dari sekelilingnya, jenis properti apa yang paling terbaik gitu, yang paling tinggi, highest, dan juga paling baik dan itu. Nah kemudian itu properti tersebut lah. Nah ini butuh juga studi untuk ke arah sini.
ini, nah ini ada analisa juga untuk keuangan ya, jelas ini butuh analisa keuangan. Ya, kalau bangun hotel dengan bangun apa misalnya kan, nah itu mana yang paling ini jenis propertinya apa yang paling bisa mendatangkan keuntungan. Ya. Ini highest and best use study. Selanjutnya land utilization study. Ya. Study dan apa namanya penggunaan lahan ini. Ya. Jadi ini ya, termasuk juga jenis study dari highest and best use yang sifatnya khusus, terutama lebih memfokuskan kepada penggunaan lahan. Land use, land utilization, ya. Karena ini berdasarkan permintaan dari pihak dinas tata kota dan untuk bagian peremajaan kota. Ya, ini udah hubungannya dengan ini sebenarnya, hubungannya dengan pemerintahan. Ya. Istilah-istilah tersebut atau jenis-jenis studi lahannya. Ya. Jadi ini hubungannya dengan dinas tata kota. Kalau di ini namanya dinas Citata. Citata untuk peremajaan kota. Kemudian juga market study, studi pasar. Jadi analisis pasar real estate ini suatu umumnya setiap jenis analisis pasar real estate adalah merupakan suatu studi pasar. Ya. Jadi jenis-jenis properti pada wilayah tersebut, ya, batasan wilayah pengamatan tergantung pada jenis properti yang sedang diamati. Ya. Baik, lanjut lagi. Nah, ini tentang ya tadi ya, market study untuk studi pasar. Bagaimana hubungannya dengan supply and demand. Jadi kebutuhannya apa, kemudian dipenuhinya dengan apa. Ya. Jadi dilihat dulu demand-nya. Jadi supply demand. Tapi pada kenyataannya demand dahulu baru supply. Permintaannya apa di lokasi tersebut? Yang dibutuhkan apa? Ya. Real estate, kemudian jenis perumahannya seperti apa, jenis propertinya seperti apa, permintaannya, yang itu laku atau itu diminati ya, oleh konsumen. Nah, kemudian supply-nya. Nah, ini namanya market study. Kemudian juga daya serap lahannya juga ya, dipertimbangkan, land absorption analysis. Selanjutnya adalah marketability study. Ya. Marketability study. Penentuan target suatu properti. Menganalisa kemungkinan adanya permintaan dan pasokan pada saat sekarang dan akan datang. Ya. Jadi tidak hanya mempertimbangkan sekarang, tapi juga yang akan datang. Ya. Hubungannya dengan supply dan demand tadi, market study. Tapi ini mempertimbangkan juga yang akan datang. Ya. Jadi apa namanya? Biasa ada pengembangan lagi, pengembangan ya tidak semuanya dibangun ya. Ya di saat ini mungkin dibangun sisi sebelah utara misalnya. Tapi nanti akan juga yang lainnya. Nah, itu melihat dari marketability study. Ya. Mempertimbangkan kondisi-kondisi ya dan sebagainya. Daya belinya ya, mungkin pada saat ini seperti ini, tapi ke depannya ya bisa lebih baik lagi. Kemudian terus price.
appraisal. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya menilai kembali sebidang tanah. Reuse, jadi menilai kembali sebidang lahan. Namanya kan ya, penggunaan kembali yang dilakukan berdasarkan jenis properti yang akan dibangun di atas lahan tersebut untuk meruntuhkan bangunan yang sudah ada. Jadi kalau bangunan lama ini dihancurkan atau properti ini dihancurkan, kemudian dibangun lagi properti yang baru. Nah, bagaimana penilaiannya? Apakah dia lebih baik gitu? Ternyata setelah jangan-jangan nanti kalau sudah dibangun properti yang baru malah sebaliknya, malah yang lebih laku atau lebih menarik yang sebelumnya dengan yang baru ini. Ya. Karena yang baru ini mungkin ternyata harganya lebih mahal kan, atau mungkin ini tempat ternyata lahan untuk parkirnya sedikit. Kalau yang sebelumnya itu parkirnya itu bagus, ya. Atau jaringan-jaringan yang lainnya terganggu. Kalau yang baru misalnya jaringan listriknya, jaringan telepon, jaringan internetnya, jaringan yang lainnya. Tapi kalau bangunannya properti yang sebelumnya bagus, nah ini juga harus dinilai reuse-nya. Nah, itu dia. Nah, ini demikian ya yang untuk materi kita pada hari ini tentang studi-studi lahan ya, tentang studi-studi lahan. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya, masih teori. Belum Pak dari saya. Iya, baik, nggak apa-apa. Ini sekarang berapa yang hadir? 39 ya, sudah nambah 39. Dari Bu Anin, barangkali ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya, belum ada. Terima kasih Pak. Mungkin kalau studi kasusnya ini masih nanti ya tidak terkait langsung dengan penilaian. Ini lebih ke arah kekontrol lahan sih sebenarnya. Baik, Bu. Anin. Untuk materinya sih saya rasa sudah. Ya. Baik, ini ada untuk yang apa? Materi yang pertama ya. Kemudian ini yang terkait dengan lahan ya. Terkait dengan lahan. Ya. Kalau kita lihat saat ini di di Jakarta nih, karena Jakarta ya Trisakti ada di Jakarta ya. Kemudian juga ibu kota negara di Jakarta. Walaupun di beberapa daerah juga sedang perubahan perda ya di RTTR-nya. Kalau di Jakarta ini Perda nomor 1 tahun 2014 yang sedang dibahas di DPRD. Saat ini ya dibahas. Di bulan Maret ini itu rencananya akan diketok palu. Nah ini Pak Yayat nih jadi salah satu ahli tata kota diundang waktu itu ketika awal pembahasan di DPRD tentang ini RDT dan peraturan zonasi. Berbicara tentang ekonomi lahan ya, ini sangat berkepentingan sekali ya para pemilik lahan ini dalam perubahan RDTR ini. Kan dia akan dirubah dalam tiap 5 tahun ya. Pun dalam ininya kan dalam RTRW-nya kan
20 tahun, tapi setiap 5 tahun itu akan ditinjau ulang. Nah, pas 2000 sekarang ini 2021 ini itu sudah peninjauan kembali, perubahan kembali ya, tentang zonasinya, kemudian juga tentang jangan detailnya, tata ruangnya di tiap administrasinya, di tiap kecamatan ya. Nah, hubungannya dengan ekonomi lahan ya, para pemilik lahan ini ya, mereka memanfaatkan ini untuk kepentingan masing-masing ya, kepentingan masing-masing, baik skala kecil maupun skala besar. Skala kecil apa? Skala kecil yang punya lahan ya kecil ya, yang belum keluar IMB-nya gitu. Misalnya zonasinya dia masih, ternyata dia bangun rumah di situ zonasi hijau, ya tidak akan dikasih untuk IMB-nya kan gitu. Atau mungkin di usaha tapi di permukiman, nah itu juga tidak keluar izinnya dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang ingin untuk adanya diakomodasi atau ada perubahan sehingga keluar izin. Itu yang skala kecil. Skala menengah atau besar ya, bagaimana pengembang besar misalnya perumahan terkait dengan properti ya, apakah itu hotel, apakah itu apartemen ataupun properti yang lainnya, perkantoran, terus kemudian perumahan yang besar gitu ya. Yang beberapa barangkali ya ada yang mungkin KLB-nya atau KDB-nya, nah, itu yang mungkin tidak sesuai dan apa. Nah, ini berkepentingan terhadap ADTR dan PZ ini. Sehingga misalnya hotel ya, yang itu hanya diperbolehkan 20 lantai misalnya, tapi ternyata dari pihaknya ini sebenarnya ingin menambah lagi, bisa ya, menjadi sampai misalnya 30 lantai atau berapa. Nah, ini ini butuh untuk berkepentingan merubah di ADTR ini dan peraturan zonasi ini, dan hubungannya juga dengan ekonomi lahannya itu. Nah, disinilah yang sedang dibahas nih di dalam di DKI ini. DKI. Ini sebagai diskusi ya. Ini. Di sini ada yang sudah pernah atau sini belum ini ya, kerja praktik belum ya ke kalau 2018 kerja praktik belum ya? Iya, Pak. Iya. Berarti kalau yang sudah kerja praktek misalnya di di Pemda atau di ini bisa lebih mengerti lagi tentang ekonomi lahannya itu, terkaitan juga dengan proyek-proyek yang sedang dilakukan ini. Tapi proyek-proyek yang sedang dilakukan ternyata saat ini berarti dahulu, karena semuanya itu dialihkan kepada penanganan COVID, ya, proyek-proyek besar, baik proyek nasional, kalau proyek nasional jalan, ya ada juga yang proyek daerah, terutama itu banyak malah dialihkan kepada COVID. Jadinya untuk 2000 kemarin, 2020, bahkan 2001 juga itu karena dananya dialihkan ke COVID, belum berjalan, hanya beberapa saja berjalan. Ya, mungkin 2022 baru agak lancar lagi melihat kondisi COVID ini. Jadi properti itu hubungannya juga dengan lahan-lahan yang akan dibangun itu dan bernilai di situ. Maka tadi studi itu juga berhubungan di situ. Ya, di Bapedanya itu biasanya di situ. Di Bapeda karena dia yang mengkoordinir proyek-proyek di daerah. Ya. Meskipun nanti pas pelaksanaannya pada dinas-dinas terkait, ya, dinas macam-macam ya, dinas pertamanan, dinas
yang lainnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya Baik. Cukup saya, Pak. Apa? Cukup ya? Halo? Iya, Pak, cukup. Cukup ya? Ya udah. Oke. Kalau cukup, ya berarti kuliahnya juga dicukupkan. Sebelum berakhir, coba minta tolong dinyalakan lagi, aktifkan kameranya lagi. Mau dilihat ada nggak di ruangan? Nanti tinggal HP-nya saja. Tapi sih enggak, kalau anak Trisakti enggak rajin-rajin ya. Oke. Belum sedikit aja nih, yang lain belum kelihatan. Oke. Sebentar ya. Nanti ini nama-namanya. 39, 40 berarti yang hadir. Tetapi sama ada dosanya kan 3 berarti 36 yang hadir. Baik. Kemudian lagi kita cukupkan untuk perkuliahan di perdana ini. Kuliah perdana. Lanjutkan lagi nanti pekan depan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini dari Bapak cukup sekian. Dari Bu Anin cukup Pak, Bu? Atau ada tambahan Bu? Cukup, Pak. Ya, nanti berikutnya masih sama Bapak, nanti Bu Anin setelah UTS. Ya. Ya, Pak. Dari Bapak cukup sekian. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Bu.